Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi, Stanbook A501 19057, asal Universitas Tadulako. Video ini untuk memenuhi tugas teori dan praktik konseling behavioristik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Tadi sebelum kesini habis pelajaran apa? Pelajaran fisika Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Ya lumayan menyenangkan Bu. Baiklah, nampaknya kamu kesini ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling Bu. Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, baru ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan kepada konseli yang diberikan kepada Anda agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan kemandirian, dan masih banyak asas yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Oh begitu ya Bu. Wah, ya Ibu saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Oke, pertemuan kali ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 15-30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju Bu. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada ibu apa yang menjadi gejala di hati kamu saat ini. Jadi begini Bu, saya itu merasa deg-degan atau takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu seperti apa? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru begitu, saya langsung ketakutan, deg-degan loh begitu Bu. Coba kamu ceritakan pada ibu bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini Bu, dulunya itu baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah satu ketika kami bermain, tiba-tiba saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Sekali Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya seperti itu kira-kira Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini saya sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Gitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama ibu. Kita akan menggunakan teknik disentiasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah,
sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di rumah keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik napas dari hidung, perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya memulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang, dan kamu sudah merasa harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir yang itu tahap terberat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktekkan lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena sedang mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja, ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Bu. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka mata kamu, rileks dan tenangkan diri kamu. Bu, ngeri Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi, saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, raut matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewati semuanya. Selamat. Terima kasih Bu, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi, atau jika tante kamu memarahi anaknya. Ya Ibu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya tidak Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Ibu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.